Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Ada pendapat dari netizen yang mana pertama kalinya saya tidak percaya ya. Saya tidak percaya karena yang akan kita bahas ini salah satunya itu merupakan salah satu hal terkonyol yang pernah ada. Ini kenyataannya keluar dari orang yang katanya pengacara, apalagi profesor, apalagi pengacaranya Jokowi. Ini adalah sebuah hal yang membagongkan. Baik ya. Apa yang dimaksud? Bahwa salah satu alasan kenapa Joko Widodo itu mempermasalahkan Roy Suryo dan Dr. Tifa adalah sebagaimana judul video ini. Alasan emosional Jokowi tuntut Dr. Tifa. Tak terima makam ibunda dijadikan konten. Nah, di dalam komentar itu dikatakan begini, sejak kapan menyambangi kuburan itu jadi pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, kenapa ini konyol? Karena apa yang didakwakan di sini, apa yang diklaim di sini bahwa Dr. Tifa itu telah menyakiti hati Jokowi sesakit-sakitnya karena menjadikan makam ibunya jadi konten, itu tidak ada sama sekali di dalam dakwaan jaksa kepada Dr. Tifa kemarin. Yang lebih konyolnya lagi, video ini dibuat setelah sidang dakwaan tersebut. Jadi kalau misalkan sebelum ya, itu masih agak wajar untuk menggiring, membawa emosi masyarakat bahwa perbuatan Dr. Tifa itu betul-betul nista misalkan. Makanya dikatakanlah hal yang akan kita bahas ini. Tetapi apabila setelahnya kita kan sudah melihat dakwaan yang ada, tidak ada sama sekali di situ mendatangi kuburan ibunya Jokowi, yang mana keadaan ibunya Jokowi itu juga dipertanyakan. Hanya saja saya tidak mau masuk ke situ lah ya. Kalau saya mah percaya saja Jokowi ngaku anak siapa saja ya saya mah percaya. Ya kemudian Gibran dikatakan anak Jokowi, ya saya mah percaya ya, apalagi itu. Itu mah kalau kata Farluk itu kan apa namanya, pohon jatuh sepohon-pohonnya begitu ya. Bukan buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Nah, ini yang saya katakan tadi membagongkan ya, konyol. Baik, sebelum ke situ karena ini podcastnya yang akan kita reaksi sekira 15-20 menitan. Salah satu yang diusahakan dan diupayakan oleh Joko Widodo di dalam proses persidangan yang amat sangat lama ini adalah memberikan kesan bahwa Jokowi itu sabar, yaitu dengan cara memberikan restoratif justice kepada beberapa orang ya, yang dimana termasuk di dalamnya itu yang menjadi target adalah Dr. Tifa sebetulnya. Tetapi Dr. Tifa tidak selembek momon, pada akhirnya gagal tuh. Nah, dan ini sudah sering kali saya bahas di dalam video ini, itu akan menjadi poin pemberangkatan ya, bahwa Jokowi itu ingin dilihat sebagai sosok yang sabar. Memang Jokowi ini sekarang sudah diplot ya, mau diplot jadi wali. Makanya bahasa para buzzer itu coba-coba melawan orang baik begitu ya, nanti akan begini dan begitu. Jokowi orang baik. Threat. Ya, oke, kita saksikan ini. Alasan emosional Jokowi tuntut Dr. Tifa. Yang berbicara di sini adalah Firmanto. Kita saksikan. Saya ada yang mengatakan Pak Jokowi ini sangat sabar dalam menghadapi isu ini. Luar biasa, Bang. Sangat sabar. Tapi ada yang mengatakan, ada juga yang mengatakan isu ini sengaja dibiarkan berlarut-larut supaya Pak Jokowi namanya tetap harum. Karena ada yang mengatakan isu ini dibiarkan tetap berlarut supaya nama Pak Jokowi tetap harum. Karena apa susahnya sih Pak Jokowi tinggal nunjukin ini ijazah saya. Kalau dari awal itu ditunjukkan. Itu ada dua pertanyaan berarti, Bang. Ya. Beliaunya orangnya sangat sabar. Kedua, ini kayaknya Pak Jokowi supaya terus gitu kan. Ini saya gampang jawab, Bang. Kalau sabar, ya sabar. Karena persoalan ini kami tangani sejak 2022 atau 2023 gitu. Ya. Itu ada di pengadilan negeri, ada di PT UN, Bang. Mereka nggak bisa masuk, Bang. Atau supaya gampang kita bilang mereka kalah, Pak.
Oh, yang mulai dari Iya, ada gugatan yang Iya di dong, Bang. Solo Iya dong. gitu ya. Bukan di Jakarta dulu, Bang. Jakarta dulu ya. Nah, kemudian mereka bikin laporan aduan kan, Bang, di Barreskrim, Ya. kan dihentikan. Ya. Itu dulu nih kita harus lihatnya. Sehingga mau kasih tahu dulu waktu mereka membuat itu yang di PT UN sama di PN, Bapak masih itu, Bang, masih presiden, Bang. Kalau Bapak dibilang dia sabar, sebenarnya dia sangat mature, Bang. Gitu, Bang. Tidak ada satupun sampai sekarang saya melihat yang bisa mengatakan ya itu palsu, Bang. Karena dia hanya mengatakan, ya saya mata saya begini, itu fotonya begini, palsu. Saya masukin aplikasi, bla bla bla, ada namanya Ella, palsu. Tapi apakah otoritas mengatakan palsu, Bang? Enggak. Gitu. Terus kalau dibilang ini lama-lama, Abang tadi sampaikan di awal, ini ada Prapit 2. Sebentar, ini ya yang disebut netizen alasannya itu terus udah dibantah beberapa kali, ngomong itu lagi. Makanya ngomong sama Termul itu kayak ngomong sama Beo. Karena memang sudah begitu, mau di counter apapun ngomongnya begitu terus. Beo sudah, ini udah nggak usah dijawab lah ya. Otoritas ada tidak? Ya itu Kasmujo udah bilang bagaimana, kurang bagaimana ya. Ini mah. Kenapa nggak sekalian aja sih di Prapit 1? Ini kan siapa yang mau memperlama, Bang? Kan gitu, Bang. Ya. Sudah jelas dan dia sudah dengar Ini kemarin. hostnya lagi Penetapan iya tersangkanya aja. Ya. Pelimpahan berkas dari penyidik kepada jaksa penuntut umum sah. Ya berarti kan, ya mohon maaf ya, Bang, saya nggak mau mendahului keputusan, tapi saya melihatnya adalah ini bisa diidem, Bang. Tapi apakah itu putusan gitu ya kita hargai, seperti putusan yang kemarin kan kita hargain. Tapi jadi dua pertanyaan itu, Bang, mudah dijawab. Ya tidak ada Pak Jokowi ingin memperlama ini, Bang. Malah dia dengan keluarnya statement dari Universitas UGM bahwa ini adalah asli, Bang. Dengan adanya statement dari Puslapor bahwa aduan mereka di Barreskrim dihentikan, Bang. Bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah identik. Identik. 2 kali loh, Bang. Di Barreskrim mereka yang adukan, dan Bapak juga membuat aduan yang menjadi laporan. Itu dua-duanya identik, Bang. Threat. Dan yang paling penting, Bang, ditunjukkan ke mereka, Bang. Aslinya. Ke mereka Masih kemana? terus bercuap-cuap. Sudah. Gelar perkara khusus. Gelar khusus kan disampaikan, Bang. Tapi kan juga ya, yang dipermasalahkan Threat. ya mereka kalau nggak salah waktu itu nggak boleh megang ya. Itu kan Hanya pemahaman ditunjukkan, mereka, Bang. Kan mereka datang nih. Kan sama hanya dia. diperlihatkan. Iya, Bagaimana Bapak- kami bisa Nah. buktikan asli atau Iya. tidaknya katanya. Kan saya udah sampaikan, mereka katakan kalau kami diperlihatkan, kami berhenti. Ada beberapa orang bilang begitu, Bang. Dan berhenti. Betul. Tapi yang mohon maaf, Bang, ada yang masih ngeyel kan teman-teman saudara-saudara kita ini kan. Bang, mereka udah belah, Bang. Yang eager bersekian persen palsu udah belah. Yang tadi yang paling kenceng udah mengatakan itu asli, Bang. Iya. Malah verifikasi nih, Bang, koreksi saya kalau salah. Malah ada satu PH mereka dalam beberapa kali media itu mengatakan bener ya. Tapi begitu keluar ikutan palsu. Ini PH mereka yang sekarang mendampingi beliau-beliau ini, Abang mungkin tahu lah itu. Sehingga apa, kebenaran itu, Bang, sudah benar, Bang. Tapi memang kami melihatnya tadi, Bang, yang lama-lamain bukan kita, Bang. Artinya Aduh, yang Oon ya. Sesuatu yang bisa dibuktikan dengan dilihat itu tidak memerlukan dalil-dalil untuk menentukannya. Itu yang harus difahami. Mudah sekali. Kalau misalkan Anda ingin menanyakan apakah burung gagak itu warnanya hitam atau putih, Anda tidak perlu mengumpulkan dalil-dalil untuk membuktikan burung gagak itu hitam, karena burung gagak bisa dilihat. Itu bukan sesuatu yang memerlukan dalil. Apabila sesuatu itu memang tidak bisa dilihat atau dia itu sudah terlewat kejadiannya, sehingga dengan terlewat kejadiannya itu dia tidak bisa dilihat kembali karena sudah terlewat kejadiannya, seperti misalkan kasus pembunuhan, itu kan sudah tidak bisa dilihat, maka diperlukan bukti-bukti terhadap terjadinya perbuatan tersebut, yaitu pembunuhan, dan siapa yang menjadi pelakunya. Tetapi dalam kasus ijazah Oon, ini nggak perlu bukti-bukti yang banyak. Sudah keluarkan saja ijazahnya. Dan kalau tadi dikatakan sudah diperlihatkan, belum. Itu diperlihatkan di mana? Di gelar perkara khusus. Dan apabila tadi dikatakan bahwa ini memang sudah diperiksa oleh Lab 4, itu belum diperiksa secara independen. Karena kita tahu Lab 4 Polri itu yang kemarin begitu ya, itu ada di bawah ampu para polisi yang korup, itu anak buahnya Joko Widodo. Itu yang menjadikan kita tidak bisa menerima hal itu. Dan lagi karena ini sudah terlalu telat, terlalu banyak ekses
dari permasalahan ijazah ini yang sudah tidak akan selesai hanya dengan cara memperlihatkan ijazah itu. Itu yang harus dilihat dan itu sudah nampak di permukaan. Jadi betul kalau kata netizen, memang cerdas-cerdas begitu ya. Subscriber saya bukan subscribernya YouTuber Nusantara itu. Memang demikian adanya, template ini diulang-ulang lagi. Sengaja melama itu ya. Saya nggak bilang itu, tapi itulah kondisinya, Bang. Jadi kalau abang bilang ini bapak ya, enggak bang, semudah itu. Sampai kita protes bang, jangan dong. Nanti kalau sampai dibuka laknya atau segelnya kan jadi bermasalah. Tapi situ ada pengawas, ada apa, udah nggak apa-apa kita acara segala macam. Tapi faktanya apa bang? Belah mereka bang. Ada fakta kebenaran, akhirnya 3 orang mengaku itu benar bang. Setelah hanya melihat. Iya. Ya, ini dan Neti. Ya. Yang mengatakan melihat ada emboss dan watermark gitu kan. Ya ada 2 orang yang masih mengatakan, kamu mengatakan itu palsu. Karena tidak memegang. Karena tidak memegang sebagai itu kan hal yang ya menurut saya ya silakan dibuktikan di persidangan. Sekarang itulah persoalannya. Ya buktikanlah kepalsuannya. Makanya tadi saya sampaikan ke abang-abang. Ini beliau-beliau yang harus membuktikan kepalsuannya bang, bukan Pak Jokowi yang dikejar. Tapi mereka persidangan ini persidangan mereka bang, mereka yang duduk bang di meja sidang berhari-hari bang, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya menyampaikan ini loh jasa saya. Sebentar ya On. Ini yang menuduh adalah jaksa. Jaksa yang mengklaim bahwa fitnah terjadi, pencemaran nama baik terjadi, undang-undang ITE terjadi. Yang harus membuktikan siapa? Jaksa. Ini harus jangan termakan omongannya Firmanto ya. Yang harus membuktikan palsu di sini adalah Dr. Tifa, bukan. Yang harus membuktikan ini bukan persidangan ijazah palsu, ini persidangan fitnah pencemaran nama baik undang-undang ITE. Yang harus membuktikan bahwa ini adalah terjadi tindak pidana fitnah, tindak pidana pencemaran nama baik, tindak pidana undang-undang ITE adalah kejaksaan. Nah, tetapi dari satu pasal yang didakwakan, yaitu fitnah, maka kejaksaan harus memberikan kesempatan kepada Dr. Tifa untuk membuktikan bahwa yang disangkakan itu bukan fitnah. Pembuktian terbalik, harus membuktikan bahwa yang bersangkutan ini, Dr. Tifa ini, tidak melakukan fitnah. Dengan cara apa? Dengan cara diberi kesempatan. Lihat unsur undang-undangnya itu. Setelah diberi kesempatan untuk membuktikan. Nah, di situ ada tuh masuk, bukan inti persoalannya, tetapi undang-undang fitnah ini harus melewati apa? Pemberian kesempatan untuk membuktikan bahwa yang dituduhkan itu bukan fitnah. Nah, dan pemberian kesempatan bahwa yang dituduhkan ini bukan fitnah hanya bisa dilakukan apabila ijazahnya Jokowi dipinjamkan. Begitu, ya. Ini kan lewat-lewat nih Firmanto ini, cara berpikirnya loncat-loncat. Aku tanya kepada issuernya, pengeluarnya. Saya kuliah tahun ini, monggo tanya sama teman-teman saya sudah menjadi saksi. Ini sudah diperiksa sama puslapor, monggo tanya, ini sudah identik. Ada pembenar itu bang, jadi artinya itu nanti yang kira-kira kalau misalnya Pak Jokowi dihadirkan akan seperti itu. Iya, dan itu rangkaiannya nanti sampai ke pembuktian. Kalau Pak Jokowi kan hanya menyampaikan apa sih Pak yang Bapak merasa yang Bapak adukan, merasa dari saya alumni, dibilang nggak alumni. Tapi untuk memastikan semua aman, saya bawa semua nih ijazah saya supaya jangan jadi ada persoalan lagi SD, SMP. Begitu yang disampaikan Bapak. Kali, kan? Begitu yang disampaikan, yang dilakukan beda di depan persidangan ya malahnya. Iya, karena tidak bisa orang memaksa orang itu akan menjadi chaos nanti bang. Kalau misalnya dulu pernah ada kan katanya sempat datang ke Solo rame-rame untuk langsung menanyakan ke Pak Jokowi, tapi akhirnya ditolak itu ya. Tapi kan wartawan dikasih bang. Ini kan orang ini kan ya pengen nyuruh-nyuruh lah, biar gampang kita menginterpretasikannya gitu kan. Bang, sebelum kami membuat aduan dan laporan ini bang, kami konversi pers. Kan di dalam dakwaan dibacain tuh, Bapak melihat ada 3 unggahan, kemudian memanggil PH-nya. PH kami kan dari tahun 2023 lah kurang lebih gitu ya. Dipanggilnya ada apa, begini segala macam. Oh iya Pak, gimana ceritanya? Ada nggak kita lihat lagi. Oh kalau gitu kita riset. Temukanlah kurang lebih 28 lebih lah kurang lebih itu. Ada, terus gimana? Kita kompers kepada semua masyarakat, kepada semua PH. Bisa diakses tuh bang. Jika ada yang ingin bertanya, melihat dan sebagainya mengenai ini, monggo datang. Kita kasih alamat kantor kita bang. Tapi kan enggak. Orang ini yang tadinya melaporkan mengenai pengguna jasa palsu atau pemalsuan ijazah, kan sudah dihentikan bang. Karena ini awalnya kan ini bang. Ya. Jadi
Dan mohon aja deh Bang ya, koreksi saya kalau saya salah sekali lagi nih. Orang-orang ini Bang, orang-orang yang sebenarnya ikutan. Pencetus awalnya kan orang-orang yang sudah insaf Bang. Orang-orang yang sudah mengatakan kebenaran. Bang. Itu Bang, abang harus perhatikan itu Bang. Jadi Iya. orang-orang yang awalnya memang mengatakan ini tidak asli, gitu kan, sudah insaf Bang. Ini yang ikutan Bang. Makanya dia Masih kita tetap lihat Dan orang-orang yang Bersikukuh. awal ini Sebentar, siapa yang dimaksud? Ege Sujana itu yang dimaksud. Iya mah gimana kita harus udahlah begitu keadaannya ya, bahwa sejatinya ini sudah melebar permasalahan, bukan hanya sekedar dalam bingkai ada orang yang mengatakan ijazah Jokowi itu palsu, kemudian orangnya sudah tidak mengatakan palsu, kemudian semua selesai. Tidak hanya berhenti di bingkai itu. Orang-orang yang diakukan teman-temannya Jokowi waktu memberikan keterangan bermasalah, pengakuan KKN bermasalah, skripsi bermasalah, yang diakukan sebagai dosen pembimbing bermasalah. Kemudian dari spesimen yang diuji oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa yang sekarang masuk persidangan bermasalah. Itu spesimen digital. Spesimen analog yang dikejar oleh Pak Bonatua bermasalah. Ini sudah tidak sesimpel yang dinyatakan oleh Firmanto. Dan tadi kalau misalkan Firmanto mengatakan pada tanggal 28 sekian begitu, ada 28 barang bukti, menanggapi 28 barang bukti itu dulu sebelum mentersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan, itu memberikan atau mempersilahkan, silahkan bagi orang yang mau melihat, datang kepada kami, hubungi kami, ini nomornya, dan sebagainya. Itu tatkala sudah dilakukan oleh Projo saat itu, ya Projo kan datang ke rumahnya Jokowi itu ingin melihat ijazahnya Jokowi, kata mereka itu diperlihatkan oleh Jokowi. Padahal saat itu keadaan ijazahnya Jokowi sebagaimana BAP di dalam kepolisian sudah dipasrahkan ke kepolisian sebagai barang bukti. Jangan bikin kita on, kamu kalau mau on saja. Ya, ini sudah tidak sesimpel itu, dan apa-apa yang dikatakan secara universal oleh Firmanto di dalam perkara-perkara yang partikularnya sudah terlalu banyak masalah. Jadi ya, ini bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya udah nggak bisa. Udah jelas palsu 100% kalau bagi saya mah. Sudah bukan 99,9%. Sudah jelas palsu 100% karena ini sudah terbukti bohongnya, minimalnya begitu. Ya, sudah terbukti bohongnya. Ya, gimana sekarang kalau misalkan mau dikatakan oleh Puslap 4 kepolisian, ya tadi terus gimana? Yang dikatakan oleh siapa? Projo. Itu kan waktu dites oleh Puslap 4 itu kan berarti ijazah Jokowi sedang ada di kepolisian. Lah kok Projo mengatakan ada di Solo, diperlihatkan ijazahnya kepada saya. Ini kan tidak bisa hanya dikatakan, oh ini sudah diperiksa oleh kepolisian. Iya, saat diperiksa oleh kepolisian, ada segerombolan orang mengatakan melihat ijazahnya di rumah Jokowi. Kemudian yang diakukan sebagai dosen pengampu skripsi tidak mengakui Jokowi sebagai anak didiknya. Belum lagi KKN, belum lagi kontradiksi orang-orang yang mengaku temannya Joko Widodo. Buktikan di persidangan. Nanti kalau sampai, entah karena keajaiban apa, nanti misalkan di persidangan sampai terjadi pembuktian ijazah, kalaupun nanti keputusan hakim mengatakan bahwa ijazah itu asli, kami sebagai masyarakat, minimalnya saya sebagai masyarakat ya, tidak akan bisa menerima itu. Tapi dilihat juga sih nanti bagaimana persidangannya. Memang dilihat juga nanti dalam persidangannya. Cuma 90% hakim tidak akan bisa pengadilan tidak akan bisa membuktikan ijazah Jokowi asli. Nggak bakalan bisa. hanya cukup dengan memperlihatkan aslinya saja, mereka kemudian artinya nggak ada yang injak kaki ya Bang ya. Karena kan mereka kan dengerin di UGM Bang. Mereka kan juga dengerin Puslap 4 lah Bang. Masa negara mau kita lawan Bang? Bukan kita melihat hal lain ya. Maksudnya ini kan kewenangan otoritas Bang. Masa ada fakta, ada teman-temannya mengetahui dia kuliah, dia KKN di mana, dia baik kan, bahkan nggak mungkin lah. Tapi ya itulah namanya Bapak, aduh kok sampai dia ke pemakaman ibu saya ya. Nah, baik sebentar ya, sebelum ke pemakaman ibu nih, yang mana tidak ada di dalam dakwaan. Inilah pola pikir Termul ya. Ini adalah pola pikir kalau di dalam ilmu kalam kita sebut sebagai
taklid. Ya, pola pikir taklid. Taklid di dalam fikih harus buat kita ya. Kalau di dalam aqaid akidah tidak boleh. Apa maksudnya? Dia kan selalu mengatakan kewenangan otoritas. Sekarang pertanyaannya begini. Kita berbicara dalam dialektika berpikir saja. Apakah otoritasnya itu mungkin korup atau tidak? Di situ dulu. Apabila Firmanto mengatakan otoritas ini tidak mungkin korup, dia sudah bertentangan dengan kenyataan. Karena kenyataannya kemungkinan otoritas korup itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali kemungkinan otoritas korup. Minimalnya ada kemungkinannya. Nah, tatkala Anda mengatakan, oh tidak mungkin, otoritas ini tidak mungkin korup. Kepolisian gak mungkin korup, pret. UGM gak mungkin korup, pret. Ya, kemungkinan korup itu selalu ada. Baik, apabila kita sudah setuju bahwa kemungkinan korup ini ada, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah korup di dalam otoritas ini terjadi atau tidak? Nah, itu kemudian perdebatan yang lain. Kalau polisi sudah bisa kita pastikan 100% korup, Polda Metro sudah dipastikan 100% itu mah. Dari kejadian-kejadian yang ada dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi kepada Polda Metro Jaya sesaat setelah pentersangkaan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Itu membuka membelalakan mata kita bahwa kepolisian Polda Metro Jaya dalam hal ini korup. Kemudian sekarang UGM, apakah korup yang mungkin terjadi itu? Terjadi pada diri Ova Emilia. Kemungkinan terjadi korupnya itu banyak. Dan ada dalalahnya, ada dalilnya. Apa itu? Di antaranya ya, menyebutkan 2 tanggal yang berbeda dari mulut Ova sendiri. Itu kalau kita melihat apa yang terucap. Kalau kita melihat latar belakang Ova UGM, amat sangat besar sekali kemungkinan Ova itu korup dalam permasalahan ini. Ya, itu tinggal menjadi perdebatan saja. Apakah kita mau memastikan terjadi korup itu atau tidak, itu urusan lain. Hanya saja kalau di dalam sangkaan saya, dua-duanya korup ini. Ova UGM ya korup, Polda Metro juga korup. Therefore, pernyataan apapun yang keluar dari Ova UGM dan polisi dalam hal ijazah palsu atau yang lain tidak bisa dipercaya. Itu adalah logika publik. Oh, lihat nanti di persidangan. Oh iya, nanti kita juga lihat di persidangan. Bagaimana persidangan itu berlakunya. Dan sekarang sudah kita lihat banyak yang off juga. Nah, ini kemudian beralih kepada permasalahan ibunya Jokowi ini. Ini yang lucu karena memang di dalam dakwaan juga nggak ada. Kok sampai dia ke pemakaman ibu saya ya? Ini kan saya udah jadi malu tadi sampai dia ngomongin Itu yang dia sebutin spesifik loh Bu Tifa bahwa Pak Jokowi yang dua periode, kalau nggak salah ya, saya 2 periode memerintah dan di dalam posisi RP itu kan spesifik Jokowi yang mana Bang? Nah iya, Mang Jokowi yang itu. Dia mengatakan bukan fotokopi ini barangnya pemiliknya si A gitu loh Bang, Pak Jokowi. Ya silakan buktikan. Itu aja Bang, artinya dalam pasal itu mengatakan di mana beliau disuruh buktikan tidak bisa dibuktikan, maka didakwa. Nah, sekarang jaksa sudah bilang ini dakwaannya. Iya. Ya, kita masuk ke pembuktian sebentar lagi kan gitu Bang. Kita tunggu aja Bang. Ya, kita lihat sidang kedua Itu, dari Bang. Tifa pasti akan membacakan perlawanan. Silakan, Ya. silakan. Itu Nah, udah eksepsi kemarin Strategi itu. Bang. Ya, apakah akhirnya seperti Bang bilang tadi lama-lama ya buat saya paling hakiki adalah pembuktian Bang. dalam Bentar, itu cuma segitu doang. Kirain bakal lama. Gimana sih? Aduh, ini dia mereka yang menjadikan judul lo ya, alasan emosional Jokowi tuntut Dr. Tifa tak terima makam ibunda dijadikan konten, to the point aja. Ya, tapi kan tidak ada tuh di dalam dakwaan mengenai datang ke pemakaman itu. Apakah ada atau tidak? Saya lihat kemarin dari 28 judul. Itu buktinya judul-judul doang. Ya, lucu manan. ini apakah ada hambatan yang besar yang Abang lihat nantinya dalam persidangan ini ke depan? Ya, mungkin supaya publik merasa ya supaya cepat selesai lah isu ini, tidak berlarut-larut terus, atau jangan-jangan ada yang sengaja hambatannya, ada yang sengaja dalam pemeriksaan saksi bisa berlarut-larut, bisa berpanjang-panjang, kan biasanya strategi dari tim hukum itu kan begitu Pak. Sekali lagi Bang, kalau Sebentar. jaksa Coba ya, ini pola pikirnya siapa? Ini pola pikirnya oleh yang mulia Udin. Itu pola pikir begitu. Ini melama-lamakan, ada kompromi. Padahal ini adalah upaya penegakan hukum supaya Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak dizolimi. Itu harus ditekankan itu. wakil korban kan akan straight
akan to the point, Bang. Akan memiliki strategi bagaimana mengatakan bahwa dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan rekayasa ITE-nya itu terbukti, Bang. Kan itu sebenarnya kurang lebih kan Ya. soalannya kan. Maka jaksa akan membuktikannya, memberikan keyakinan kepada hakim sebagai pemutus gitu, Bang. Nah, tinggal kita lihat, Bang, kalau memang itu semua dilakukan dengan tepat, karena kan cuma butuh 2 alat bukti, Bang. Kan banyak ini kan karena mereka protes ini, protes Ya, itu, betul. diikutin. Wah, dulu nama SMA-nya SMA apa ya, SMA itulah pokoknya ada SMA. Nggak hafal Dulu dia. namanya Pak Kasmo Ujo. Akhirnya sampai keluar, mungkin kayak abang bilang tadi ada logbook, ada KRS, karena itu dokumen-dokumennya UGM, Bang, yang kami tahu. Yang disampaikan secara terbuka kan. Jadi artinya ya akan ditanyakan dan itu kalau memang diperlukan. Tapi kan yang paling penting adalah oke, terdakwa buktikan bahwa apa yang kalian sampaikan itu tidak sesuai. Kan gitu kan. Kalau dibilang dia palsu, buktikan kepalsuannya. Kan semudah itu aja, Bang. Iya. Jadi Iya. bukan dibalik. Tapi yang mereka bawa kan adalah terbalik, Bang. Wah, ini Pak Jokowi yang harus membuktikan. Itu juga, Bang. Tapi Pak, Edan, ini Pak siapa Firmanto ya, yang melaporkan di sini Joko Widodo. Berarti yang harus membuktikan itu jaksa. Apa yang dibuktikan? Jangan dicampur-campur. Fitnah, pencemaran nama baik, undang-undang ITE. Kalau di dalam prosedurnya nanti nunggu pra peradilan dulu undang-undang ITE-nya nih. Kalau ke Dr. Tifa itu sudah didakwakan, nanti melihat hasil eksepsi. Yang harus dibuktikan oleh jaksa bahwa Dr. Tifa melakukan fitnah dan atau pencemaran nama baik dan atau undang-undang ITE. Bagaimana cara membuktikannya kejaksaan itu? Kejaksaan membuktikan dengan cara memberi kesempatan kepada Dr. Tifa supaya membuktikan fitnahannya, yaitu ijazah Jokowi palsu. Disinilah Dr. Tifa harus membuktikan ijazah Jokowi palsu. Dengan cara apa? Dengan cara diberi kesempatan untuk meneliti spesimen yang diklaim aslinya. Ini yang akan menarik kalau memang persidangannya terjadi sebagaimana seharusnya. Karena di situ dibahas setelah diberikan kesempatan untuk membuktikan. Terus ya kalau misalkan Dr. Tifa sekarang, ayo buktikan. Ya mana ijazahnya? Buktikan saja. Ya ijazahnya mana dulu? Apabila ijazahnya tidak diberikan, tidak dipinjamkan kepada Dr. Tifa, berarti tidak terjadi di situ kesempatan untuk membuktikan. Apabila tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan, maka setengah dari pasal itu sudah hilang. Therefore tidak bisa fitnah itu masuk didakwakan oleh kejaksaan. Jadi pada akhirnya nanti begini ya, kita akan melihat ini. Apakah kejaksaan itu mendakwakan fitnah ini akan konsisten dengan konsekuensinya? Apa itu? Meminjamkan ijazah Jokowi kepada Dr. Tifa untuk diteliti. Itu ya. Kalau jaksa ini konsisten dengan dakwaannya, maka ijazah akan dipinjamkan. Apabila jaksa ini hanya mencoba-coba untuk memberikan dakwaan yang berat kepada Dr. Tifa, maka ijazah ini tidak akan dipinjamkan. Cuman mau coba-coba aja. Mudah-mudahan hakimnya on. Kalau hakimnya on, diterima saja. Karena tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Firmanto, ayo buktikan mana ijazahnya palsu. Padahal Dr. Tifa tidak diberi kesempatan untuk membuktikan kepalsuan ijazah tersebut. Itu ya yang harus kita ingat. Jadi makanya ini kejaksaan juga masih tanda tanya. Apakah kejaksaan ini ada di Prabowo ya dalam pengertian ngerjain Jokowi atau memang sudah ada di dalam kendalinya Joko Widodo? Tapi melihat dari apa yang terjadi kepada Jampitsus ya, sekiranya ini mah ya kejaksaan juga sudah ada di tangan Joko Widodo. Begitu. Itu yang saya lihat ya. Demikian dululah, mudah-mudahan Termul segera habis. Untuk Anda yang bukan Termul, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.